Definisi ukuran pemusatan atau tendensial sentral. Tendensial sentral merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Disebut parameter. Tendensial sentral digunakan untuk menggambarkan sifat kumpulan data dari suatu pengamatan. Syarat-syaratnya ada 5, yaitu yang pertama, harus dapat mewakili rangkaian data. Yang kedua, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data. Yang ketiga, perhitungannya harus objektif. Yang keempat, perhitungannya harus dengan mudah. Yang kelima, dalam suatu rangkaian hanya ada satu nilai sentral. Data tunggal atau dalam statistika, nilai rata-rata disebut dengan istilah rata-rata hitung atau MER. Rata-rata hitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyak data. Sebagai contoh bisa kita lihat hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah titik-titik ton. Dalam pembahasannya bisa kita simpulkan jumlah hasil panen dibagi banyaknya bulan. Dibagi 5 bulan. Berarti rata-rata 40 dibagi 5, maka hasilnya adalah 8. Jadi rata-rata hasil panen kakek adalah 8 ton. Jadi jawabannya adalah yang B, 8 ton. Modus adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling sering digunakan dengan menggunakan karakter data yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data adalah modus dari kelompok tersebut. Berbeda dengan median, penentuan modus tidak perlu melakukan pengurutan terhadap kelompok data, melainkan cukup menggunakan pengamatan terhadap data yang paling sering muncul dalam kelompok. Modus adalah nilai data yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Contohnya, diketahui sebuah data tunggal 2, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Berapakah modusnya? Jawabannya adalah kita baca dulu dari pengertiannya tuh kan kayak lebih yang banyak atau sering muncul ya. Jadi modus dari data di atas adalah 7 sebab muncul 2 kali lebih banyak daripada yang lain. Nih, 2 kali. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak data ganjil, maka mediannya adalah nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah. Contohnya, hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Median hasil panen kakek tiap bulan adalah titik ton. Pembahasannya 10, 6, 7, 9, 8. Urutan seperti ini
Tengah-tengahnya adalah 8. Jadi 6 sama 7 dicoret, 9, 10 dicoret. Jadi mediannya Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rata-rata data kelompok. Data hasil tes uji kompetensi matematika disajikan dalam tabel berikut. Nilai 40 sampai dengan 49 banyak siswa 5, 50 sampai 59 banyak siswa 4, 60 sampai 69 banyak siswa 5, 70 sampai 79 banyak siswa 10, dan nilai 80 sampai nilai 89 banyak siswa 6. Rata-rata hasil tes adalah A 65,17, B 66,67, C 67,07, D 67,17, E 68,17. Nah, cara mengerjakannya kita buat tabel terlebih dahulu. F1 ini frekuensi atau banyaknya siswa. X1 yaitu nilai tengah. Cara mencari nilai tengah yaitu ambil data yang pertama yaitu nilai 40 sampai dengan 49. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bagaimana untuk mencari nilai tengahnya? Kita cari dulu dari yang di awal sampai yang di akhir. 1. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini nilai tengahnya. Selanjutnya setengah dikali 4. Ini nilai tengah 44 ditambah 45. 1 per 4 89 per 2. Hasilnya 44,5. Nilai tengahnya di sini 44,5. Selanjutnya tabel selanjutnya yaitu F1 atau frekuensi dikali dengan X1 atau nilai tengah. Cara mencarinya, frekuensi 5 dikali dengan nilai tengah yaitu 44,5. Hasilnya 22,5. Lanjut ya. Hasil F1 30, F1 adalah cara selanjutnya yaitu rata-rata. X1 atau nilai tengah dibagi dengan F1 atau banyaknya frekuensi. 2015 dibagi 30. Hasilnya 67,17. Hasil akhirnya yaitu 67,17. Jadi jawabannya adalah yang D. Cukup.
menjelaskan materi median. Soalnya, nilai yang diperoleh peserta lomba matematika SMA tahun 2016 disajikan dalam histogram berikut. Nilainya yaitu 30,5, 36,5, 42,5, 48,5, 54,5, 60,5, 66,5, 72,5, dan frekuensinya yaitu 3, 7, 10, 12, 11, 6, 1. Soalnya, median nilai lomba matematika adalah A 50,0, B 51,5, C 52,0, D 52,5, E 53,0. Lalu kita cari jawabannya. Kita cari N-nya terlebih dahulu atau jumlah frekuensinya. N sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 11 ditambah 6 ditambah 1, hasilnya 50. Di sini kita mencari median data tunggal. Rumusnya median sama dengan setengah per dalam kurung N plus 1. Setengah N-nya yaitu 50 ditambah 1, hasilnya 25,5. Di sini kita membuat tabel terlebih dahulu. P ini merupakan tepi bawah, TA merupakan tepi atas, FI merupakan frekuensi kelas interval, FK merupakan frekuensi banyaknya kelas interval. TB ini merupakan angka atau nilai yang terbawah, dan TA ini harus angka di bawah paling atas ini harus ditempatkan di atas dan selanjutnya akan berurutan. FI merupakan frekuensi kelas interval, itu merupakan dari nilai soal tersebut. Untuk mendapatkan FK atau frekuensi banyaknya kelas interval, yaitu ini ditempatkan di nomor 3. 3 ditambah 7, 10, 10 ditambah 10, 20, 20 ditambah 12, 32, 32 ditambah 11, 43, 43 ditambah 6, 49, 49 ditambah 1, hasilnya 50. Cari tepi bawah kelas median. LO atau tepi bawah kelas median, yaitu ini merupakan frekuensi kelas median karena nilainya paling tertinggi, dan frekuensi kelas mediannya yaitu tepi, yaitu 48,5. Selanjutnya yaitu sigma frekuensi atau jumlah frekuensi dalam kelas median. Sebelum nilai 12 itu terdapat nilai 20. Kita tulis nilai 20. Setelah itu ada F2 atau frekuensi kelas median, itu 12. Itu diambil dari nilai paling tinggi. Terus itu panjang kelas median 54 dikurang 48,5. 44,5 dikurang 48,5, hasilnya 6. Selanjutnya kita mencari puncaknya, median data kelompok. Dengan rumus L0 ditambah N per 2 min sigma F2 per F2 dikali I. Hasilnya 48,5 ditambah setengah dikali 50 min 20 per
12 dikali 6 hasilnya 48,5 ditambah 25 min 20, 6 dibagi 12 yaitu 2 dan ini 1, hasilnya 48,5 ditambah 25 min 20 hasilnya 5 per 2 dikali 1 hasilnya 5 per 2 sama dengan 48,5 ditambah 2,5 hasilnya 51,0 dan ini merupakan nilai dari median data kelompok. Jadi jawabannya yaitu B, 51,0. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Nah, di sini sudah ada tabel yang menyajikan berat badan sekelompok siswa. Bagaimana kita mencari modus berat badan siswa dalam tabel ini? Langsung saja kita yang pertama menuliskan rumusnya. Rumus modus yaitu MO sama dengan LO plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Nah, LO di sini merupakan tepi bawah kelas modus dan D1 yaitu selisih frekuensi kelas sebelum kelas modus. Dan D2 di sini yaitu selisih frekuensi sesudah kelas modus dan P yaitu panjang kelas interval. Kita mencari LO. Nah, LO di sini merupakan tepi bawah kelas modus. Nah, frekuensi yang paling besar yaitu ada di angka 14. Jadi, tepi bawahnya yaitu 49. Nah, di sini 49 min 0,5. 0,5 ini merupakan syarat untuk mencari LO. 49 min 0,5 yaitu 48,5. Selanjutnya yaitu kita mencari P atau panjang kelas interval. Nah, P di sini yaitu panjang kelas intervalnya adalah 54 dikurang 49 plus 1. Nah, 1 di sini juga merupakan syarat untuk mencari P. Jawabannya yaitu 6. Selanjutnya, untuk frekuensi kelas modus. Frekuensi kelas modus yaitu 14 karena 14 merupakan frekuensi terbesar. Selanjutnya yaitu D1. D1 yaitu 14 min 10 sama dengan 4. Nah, 14 di sini merupakan frekuensi terbesar dari kelas modus dan 10 ini selisih frekuensi kelas sebelum kelas modus. Selanjutnya yaitu untuk D2. D2 yaitu selisih kelas frekuensi sesudah kelas modus yaitu 8. Berarti 14 dikurang 8 sama dengan 6. Selanjutnya kita sudah menemukan LO, P, D1 dan D2. Kita langsung masukkan ke dalam rumus modus, yaitu MO sama dengan LO-nya 48,5 ditambah D1 4 per 4 plus 6 dikali P 6. 48 nya tetap ditambah 4 per 10 dikali 6 sama dengan 48,5 plus di sini 10
dan 6 kita coret, kita sama-sama bagi dengan 2, hasilnya yaitu 5 dan 3. Berarti di sini 4/5 dikali 3. Selanjutnya yaitu 48,5 ditambah 4/5 dikali 3 yaitu 2,4 dan hasilnya yaitu 50,90 dan jawabannya yaitu C. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a